Kamu tak usah pulang ke sini. Rumah itu sudah kuberikan untuk ibu dan adikku. Ucap suami setelah aku membangun rumah dengan hasil kerja kerasku sendiri. Langsung kujual rumah itu. Saat suami dan ibu mertuaku datang untuk pamer, mereka histeris melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Fatma melangkah gontai keluar dari stasiun kereta setelah menyelesaikan perjalanan bisnis yang sangat menguras tenaga. Angin malam berhembus menerpa wajahnya, memberikan sedikit kesegaran pada tubuhnya yang lelah. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu merebahkan diri di kasur empuk rumah barunya. Rumah itu adalah hasil keringatnya sendiri. Bertahun-tahun ia membangun usaha dari nol, banting tulang siang dan malam, menabung setiap keuntungan demi mewujudkan impian memiliki tempat tinggal yang nyaman. Bangunan megah berlantai 2 itu baru saja selesai dibangun bulan lalu, dan malam ini adalah pertama kalinya ia akan tidur di sana setelah serah terima kunci dari pemborong. Fatma memesan taksi dan melaju menuju rumah tersebut dengan perasaan bangga yang membuncah di dada. Ia membayangkan sambutan hangat dari suaminya, Andi, yang selama ini selalu ia dukung penuh meski laki-laki itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Taksi berhenti tepat di depan gerbang besi bercorak bunga yang sengaja ia pesan khusus. Fatma turun dan membayar ongkos taksi. Keningnya berkerut saat melihat banyak kendaraan terparkir berderet di sepanjang jalan depan rumahnya. Suara dentuman musik dan gelak tawa terdengar riuh dari dalam halaman. Lampu-lampu terang benderang menyinari seluruh penjuru rumah. Fatma melangkah maju dengan perasaan bingung. Apakah Andi mengadakan kejutan untuk menyambut kepulangannya? Ia membuka perlahan gerbang yang setengah terbuka. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Halaman rumah yang luas kini dipenuhi tenda megah dan deretan meja berisi hidangan mewah. Puluhan orang yang tampak tidak asing, sebagian besar adalah kerabat dan teman-teman arisan ibu mertuanya, sedang menikmati pesta. Fatma berjalan mendekati pintu utama dengan langkah gontai. Tiba-tiba, sesosok pria muncul dari balik pintu dan langsung menahan lengannya. Itu adalah Andi. Suaminya itu menatap Fatma dengan sorot mata yang tajam dan raut wajah yang sama sekali tidak bersahabat. Tidak ada pelukan hangat atau ucapan selamat datang. Andi justru menarik Fatma agak menjauh dari keramaian tamu, membawanya ke sudut teras yang sedikit gelap. "Sedang apa kamu di sini?" desis Andi dengan suara tertahan namun penuh penekanan. Fatma menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. "Tentu saja aku pulang. Ini rumahku." "Andi, apa maksud dari semua pesta ini? Kenapa kamu tidak mengabariku sama sekali?" Andi mendengus kasar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Fatma dengan tatapan merendahkan. "Kamu tidak usah masuk. Mulai sekarang, rumah ini sudah kuberikan untuk ibu dan Mayang. Mereka lebih berhak tinggal di rumah mewah seperti ini setelah semua penderitaan yang mereka alami. Kamu cari saja tempat tinggal lain. Cari tempat sewa kamar di mana saja. Yang penting jangan di sini." Jantung Fatma seakan berhenti berdetak. Ia terdiam mematung mendengar kata-kata kejam yang keluar dari mulut pria yang selama ini ia cintai dan ia biayai hidupnya. Fatma menatap lekat mata Andi, mencari sedikit saja rasa bersalah di sana, namun yang ia temukan hanyalah keangkuhan. "Kamu mengusirku dari rumah yang aku bangun dengan uangku sendiri?" tanya Fatma dengan suara bergetar menahan amarah yang mulai mendidih. "Setiap keping batu bata di rumah ini dibeli dengan uang hasil usahaku. Andi, kamu tidak berhak memberikan rumah ini kepada siapapun. Apalagi mengusirku. Jangan sombong, Fatma. Sebagai istri, sudah kewajibanmu untuk membahagiakan suami dan mertuamu. Aku ini kepala keluarga. Apapun yang menjadi milikmu, itu juga menjadi milikku. Dan aku berhak memutuskan siapa yang tinggal di sini." Balas Andi tanpa rasa malu sedikitpun. Pandangan Fatma beralih ke ruang tamu yang pintunya terbuka lebar. Di sana, ia melihat Ibu Sutini sedang duduk di sofa mewah yang didatangkan langsung dari luar negeri. Ibu mertuanya itu sedang memamerkan perhiasan yang sangat Fatma kenali. Itu adalah perhiasan hasil jerih payahnya yang ia simpan di laci kamar. Ibu Sutini tertawa terbahak-bahak sambil menerima pujian dari teman-temannya. Di sudut lain, Mayang sedang sibuk mengambil makanan dengan gaya angkuh, seolah-olah ia adalah pewaris tunggal kerajaan ini. Mayang bahkan memakai tas kerja milik Fatma yang baru saja ia beli bulan lalu. Melihat semua pemandangan itu, Fatma menyadari satu hal. Berdebat dengan Andi malam ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain tontonan gratis bagi para tamu.
Amarahnya memang memuncak. Rasanya ia ingin berteriak dan membalikan meja hidangan itu sekarang juga. Namun, akal sehatnya menahan. Fatma adalah wanita cerdas dan terpelajar. Ia tahu betul bagaimana cara menghadapi orang-orang yang selama ini menggerogoti hidupnya. Fatma menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Ekspresi wajahnya yang tadinya kaget dan marah, perlahan berubah menjadi sangat tenang. Ia membuang muka, menatap rumah mewahnya untuk terakhir kali malam itu. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Fatma tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang membuat Andi sedikit mengernyitkan dahi. Baiklah, ucap Fatma singkat. Suaranya sangat tenang, nyaris seperti bisikan. Bagus kalau kamu mengerti. Sekarang pergilah, jangan merusak acaraku. Usir Andi sambil mengibaskan tangannya, seolah Fatma adalah gangguan yang sangat tidak berarti. Fatma berbalik badan tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Ia menarik koper kecilnya menjauh dari hiruk-pikuk pesta yang merayakan hasil keringatnya. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan rumah itu bukan langkah kekalahan, melainkan langkah awal dari sebuah perhitungan yang akan ia tuntaskan. Ia membiarkan mereka menikmati kebahagiaan palsu malam ini, karena Fatma berjanji pada dirinya sendiri, esok hari senyum di wajah mereka akan berubah menjadi tangisan penyesalan yang panjang. Fatma berjalan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Lampu jalan yang remang-remang menemaninya. Pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahannya dengan Andi. Dulu, Andi berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan melindunginya. Namun seiring berjalannya waktu, janji itu hanya tinggal janji. Andi selalu beralasan sulit mencari pekerjaan yang cocok. Fatma, karena rasa cintanya yang begitu besar saat itu, rela mengambil alih peran pencari nafkah utama. Ia merintis usaha perdagangan dari bawah, menghadapi penolakan, kerugian, hingga akhirnya usahanya berkembang pesat. Semua ia lakukan demi keluarga kecilnya. Namun, balasan yang ia terima sungguh menyakitkan. Andi tidak hanya dia menjadi beban, ia juga membiarkan ibu dan adiknya ikut campur dan menikmati hasil tanpa henti. Setiap kali Fatma mengingatkan Andi untuk mencari pekerjaan, Andi selalu berlindung di balik alasan klasik. Ia berkata bahwa ia sedang menunggu panggilan dari perusahaan besar. Padahal kesehariannya hanya dihabiskan untuk bersantai dan berkumpul bersama teman-temannya. Ibu Sutini juga selalu membela putranya. Beliau sering menyindir Fatma sebagai istri yang tidak bersyukur karena sudah mendapatkan suami setampan Andi. Mayang pun tak kalah menyebalkan, selalu menuntut dibelikan barang-barang mewah layaknya seorang putri, dan Andi selalu memaksa Fatma untuk menuruti keinginan adiknya tersebut dengan dalih kasih sayang keluarga. Puncak dari semua kesabaran Fatma adalah malam ini. Ketika ia pulang dengan harapan bisa beristirahat di rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, ia malah diusir layaknya pengemis. Sakit hatinya sudah melewati batas toleransi. Rasa sayang yang dulu ia pupuk untuk Andi kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa muak dan tekad yang kuat untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Fatma menghentikan langkahnya. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dan memesan layanan transportasi daring untuk menuju ke sebuah penginapan yang tenang. Di dalam mobil, Fatma menyandarkan kepalanya di kaca jendela. Pikirannya berputar cepat merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun haknya dirampas oleh orang-orang serakah itu. Ia tahu persis bahwa rumah beserta seluruh isinya adalah hak miliknya secara hukum. Andi mungkin merasa menang malam ini, tetapi pria itu lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan wanita yang membangun kekayaannya dengan kecerdasan, bukan sekadar keberuntungan. Fatma memejamkan mata, membiarkan keheningan malam menyusun kembali serpihan kekuatannya. Fatma tiba di sebuah penginapan yang tenang dan tertata rapi. Suasana tempat itu sangat berbanding terbalik dengan hiruk-pikuk pesta di rumahnya. Pegawai penginapan menyambutnya dengan ramah, dan Fatma segera menuju kamar yang telah ia sewa. Begitu masuk ke dalam kamar, Fatma mengunci pintu rapat-rapat. Ia meletakkan kopernya di lantai dan merebahkan diri sejenak di atas kasur yang bersih. Rasa lelah di sekujur tubuhnya sangat nyata. Namun pikirannya terlalu sibuk bekerja sehingga rasa kantuk pun enggan singgah. Fatma bangkit kembali, berjalan menuju meja yang ada di sudut ruangan, dan meletakkan tas kerjanya di atas sana. Dengan gerakan tenang dan terukur, Fatma membuka penutup tas kerjanya yang tebal itu. Ia mengeluarkan sebuah map yang selalu ia bawa kemana-mana, terutama saat sedang bepergian jauh. Map itu adalah benda paling berharga baginya, lebih berharga dari perhiasan yang sedang dipakai oleh ibu mertuanya malam ini. Perlahan, Fatma membuka map tersebut.
Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen resmi yang berkaitan dengan aset-aset miliknya. Jari-jarinya menelusuri setiap lembaran kertas hingga ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah surat tanah dan bangunan berhologram resmi dari lembaga pemerintah. Fatma membaca deretan nama yang tertera sebagai pemilik sah di atas dokumen tersebut. Nama yang tertulis di sana sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Semua aset itu murni atas nama dirinya sendiri. Kalian pikir bisa menguasaiku begitu saja? Kalian salah besar. Bisik Fatma pada dirinya sendiri di tengah keheningan kamar. Suaranya terdengar dingin dan tajam. Fatma tersenyum sinis mengingat kebodohan suaminya. Andi selalu merasa berkuasa hanya karena ia adalah seorang suami. Pria itu begitu percaya diri mengusir Fatma dan memberikan rumah itu kepada keluarganya, tanpa pernah berpikir untuk memeriksa nama siapa yang tercantum dalam dokumen kepemilikan sah. Selama proses pembelian tanah dan pembangunan rumah, Fatma mengurus semuanya sendiri. Dari mulai negosiasi harga tanah, membayar pajak, hingga menandatangani kontrak dengan pemborong bangunan. Semuanya menggunakan rekening pribadinya yang bersumber dari hasil keuntungan usahanya. Andi sama sekali tidak ikut campur, apalagi mengeluarkan uang. Laki-laki itu hanya tahu beres dan bersiap menikmati hasilnya. Fatma mengeluarkan beberapa lembar bukti pemindahan dana dari bank. Kertas-kertas itu menunjukkan aliran uang bernilai sangat besar yang mengalir langsung ke rekening pemborong. Bukti-bukti inilah yang akan menjadi senjata utamanya. Tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh Andi untuk mengklaim rumah tersebut sebagai harta yang bisa ia kuasai semena-mena. Hak kepemilikan mutlak ada di tangan Fatma. Telepon genggam Fatma tiba-tiba bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat masuk. Fatma membuka pesan tersebut dan melihat nama Mayang tertera di layar. Terima kasih ya kak sudah mau mengalah buat aku dan ibu. Kakak kan orangnya kuat dan pintar cari uang. Pasti bisa cepat cari tempat tinggal baru yang layak. Kami sangat menyukai rumah ini. Fatma membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada balasan yang ia ketik. Ia hanya meletakkan kembali telepon genggamnya. Pesan dari Mayang justru semakin membulatkan tekadnya. Jika mereka sangat menyukai rumah itu, maka Fatma akan memastikan mereka kehilangan hal yang paling mereka sukai dalam waktu sekejap. Fatma melirik jam dinding yang menunjukkan waktu sudah larut malam. Baginya urusan ini tidak bisa ditunda hingga besok pagi. Ia mengambil telepon genggamnya kembali dan mencari sebuah kontak di daftar panggilannya. Nama Pak Budi muncul di layar. Pak Budi adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan terkenal dengan kecepatan kerjanya. Beliau sering membeli aset-aset bernilai tinggi secara tunai dan mengelolanya kembali. Fatma mengenal Pak Budi dari beberapa pertemuan bisnis dan mengetahui bahwa pria itu sangat menyukai investasi di daerah tempat rumah Fatma berada. Tanpa ragu, Fatma menekan tombol panggil. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara berat dari seberang sana. Selamat malam, Fatma. Tumben sekali kamu menelepon selarut ini. Ada hal mendesak yang bisa saya bantu. Sapa Pak Budi dengan nada ramah, meskipun sedikit terkejut. Selamat malam, Pak Budi. Maaf saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya mempunyai penawaran bisnis yang sangat menguntungkan, dan saya rasa Bapak akan sangat tertarik. Ucap Fatma langsung pada intinya. Gaya bicaranya sangat lugas, tidak bertele-tele. Penawaran seperti apa? Kamu tahu saya selalu tertarik dengan peluang yang bagus. Balas Pak Budi. Nadanya berubah menjadi lebih antusias. Bapak tahu rumah baru yang saya bangun itu? Saya ingin menjual rumah itu kepada Bapak malam ini juga. Kata Fatma dengan nada mantap. Terdengar hembusan napas kaget dari seberang telepon. Rumah megahmu yang baru selesai dibangun itu? Bukankah kamu baru saja akan menempatinya? Kenapa tiba-tiba ingin dijual? Ada urusan pribadi yang mengharuskan saya melepaskan aset itu secepatnya. Pak Budi, saya akan memberikan harga yang sangat menarik, di bawah harga pasar yang seharusnya. Semua dokumen lengkap dan murni atas nama saya. Tidak ada sengketa sama sekali. Tetapi, saya memiliki satu syarat yang tidak bisa ditawar. Apa syaratnya? Tanya Pak Budi penasaran. Transaksi harus diselesaikan besok pagi secara tunai. Dan Bapak harus langsung mengambil alih rumah itu besok juga. Saya ingin rumah itu dikosongkan secara paksa jika perlu, tepat setelah penandatanganan berkas selesai. Saya tidak peduli siapa yang ada di dalam sana, mereka harus keluar besok juga, tegas Fatma. Terdengar tawa kecil yang berat dari Pak Budi. Beliau adalah pengusaha yang menyukai ketegasan dan tindakan cepat. Menarik sekali. Saya memang sedang mencari properti tambahan di kawasan itu. Jika dokumenmu bersih dan harganya cocok, saya setuju.
Kita bertemu besok pagi di kantor pembuat akta tanah langganan saya jam 8 tepat. Bawa semua berkasnya. Baik, Pak Budi. Terima kasih banyak. Saya pastikan Bapak tidak akan menyesal mengambil aset ini. Sampai jumpa besok pagi, ucap Fatma sebelum mengakhiri panggilan. Fatma meletakkan telepon genggamnya dengan perasaan lega yang luar biasa. Rencananya sudah berjalan. Ia telah melempar dadu dan permainannya telah dimulai. Ia merapikan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map dan menyimpannya di tempat yang sangat aman. Malam ini, Fatma bisa tidur dengan nyenyak. Ia akan mengumpulkan tenaga yang cukup untuk pertunjukan besar besok pagi. Di luar sana, keluarga suaminya mungkin sedang tertidur lelap dengan mimpi indah tentang kekayaan. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang mereka banggakan itu sebentar lagi akan hilang seketika. Fatma menarik selimutnya dan menutup mata, menyongsong pagi yang akan menjadi hari pembalasan yang sangat nyata. Cahaya matahari pagi menyusup dari balik tirai jendela kamar penginapan, menyinari wajah Fatma yang sudah terjaga sejak fajar menyingsing. Ia tidak tidur terlalu lama, namun tidurnya sangat berkualitas. Pikiran yang jernih dan tekad yang bulat membuatnya merasa jauh lebih bertenaga dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setelah menunaikan ibadah pagi, Fatma segera merapikan diri. Ia mengenakan pakaian kerja berlengan panjang yang rapi, membalut kepalanya dengan kain penutup kepala yang disematkan secara sederhana namun memancarkan kewibawaan yang kuat. Fatma menatap pantulan dirinya di cermin besar yang menempel pada dinding kamar. Wajahnya tampak tenang, matanya menyorotkan keberanian yang tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun, apalagi oleh suami yang tidak tahu diri dan keluarga mertua yang serakah. Fatma mengambil tas kerjanya, memastikan map berisi seluruh dokumen penting yang ia butuhkan sudah berada di tempatnya, lalu melangkah keluar dari kamar penginapan dengan langkah pasti. Fatma menyusuri koridor penginapan menuju ruang makan untuk mengisi perutnya sejenak. Ia menyantap sarapan ringan dengan tenang, menikmati setiap suapan tanpa terburu-buru. Baginya, hari ini adalah hari yang sangat panjang dan membutuhkan banyak energi. Setelah selesai sarapan, ia melangkah keluar menuju lobi dan segera memesan kendaraan sewaan untuk mengantarnya ke sebuah alamat yang sudah disepakati semalam. Tujuan perjalanannya kali ini adalah kantor pejabat pembuat akta tanah yang berlokasi di pusat bisnis kota. Perjalanan menuju kantor tersebut memakan waktu sekitar 30 menit karena jalanan pagi yang mulai dipadati oleh para pekerja. Di dalam kendaraan, Fatma kembali meninjau ulang rencananya. Ia akan melepaskan seluruh ikatan emosionalnya dengan bangunan fisik yang telah menguras begitu banyak uang dan tenaganya itu. Bangunan itu kini hanya sekadar tumpukan batu dan semen baginya. Tidak ada lagi makna keluarga di dalamnya sejak suaminya mengkhianatinya dengan sangat kejam semalam. Kendaraan yang ditumpangi Fatma berhenti tepat di depan sebuah gedung perkantoran 2 lantai yang terlihat sangat rawat. Ia turun dan membayar biaya perjalanan, lalu melangkah masuk ke dalam gedung tersebut. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut kedatangannya. Seorang pegawai penerima tamu menyapanya dengan ramah, menanyakan keperluannya. Fatma menyebutkan bahwa ia memiliki janji temu dengan Pak Budi dan pejabat pembuat akta tanah yang bertugas hari ini. Pegawai tersebut langsung mempersilakan Fatma untuk duduk di ruang tunggu yang sangat nyaman, mengabarkan bahwa Pak Budi sudah tiba beberapa menit yang lalu dan sedang menunggu di ruang pertemuan utama. Tidak berselang lama, pintu ruang pertemuan terbuka dan sosok Pak Budi muncul dengan senyum lebar. Beliau adalah pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa, mengenakan kemeja rapi, dan memiliki sorot mata tajam khas seorang pengusaha berpengalaman. "Selamat pagi, Fatma. Silakan masuk. Pejabat pembuat akta tanah sudah bersiap di dalam untuk membantu kelancaran urusan kita," sapa Pak Budi sambil mempersilakan Fatma masuk ke dalam ruangan yang cukup luas dan dilengkapi dengan meja pertemuan berukuran besar. "Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dengan sangat cepat pagi ini," jawab Fatma sambil melangkah masuk dan mengambil tempat duduk berhadapan dengan Pak Budi. Di ujung meja, duduk seorang pria berkacamata yang bertugas sebagai pejabat pembuat akta tanah. Fatma langsung membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berisi surat tanah serta bangunan yang menjadi pokok pembicaraan mereka. Ia meletakkan dokumen-dokumen berharga tersebut di atas meja dan menggesernya ke arah pejabat pembuat akta tanah untuk diperiksa keabsahannya. Pria berkacamata itu menerima dokumen tersebut dengan sangat hati-hati, lalu mulai meneliti setiap lembaran kertas dengan saksama. Ruangan itu menjadi sangat hening selama beberapa menit. Hanya terdengar suara gesekan kertas yang dibolak-balik. Pak Budi memperhatikan proses tersebut dengan tenang. Ia sangat percaya pada kemampuan Fatma dalam mengurus aset-asetnya. Namun prosedur hukum tetap harus dijalankan dengan ketat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Surat-surat ini sangat lengkap dan bersih.
Nama pemilik yang tertera di sini adalah Anda sendiri, Ibu Fatma. Tidak ada catatan sengketa, tidak ada beban jaminan pada pihak ketiga, dan semua pajak telah dibayarkan dengan tertib. Dari segi hukum, aset ini sepenuhnya siap untuk dialihkan ke pemilikannya hari ini juga, ucap pejabat pembuat akta tanah tersebut setelah menyelesaikan pemeriksaannya. Ia meletakkan dokumen itu kembali ke tengah meja dengan raut wajah puas. Pak Budi tersenyum lebar mendengar penjelasan tersebut. Bagus sekali. Saya sudah menyiapkan dana yang kamu minta semalam. Fatma, harga yang kamu tawarkan memang sangat menarik untuk ukuran rumah di kawasan elit tersebut. Tetapi, sebelum kita menandatangani berkas pelepasan hak ini, saya ingin memastikan kembali syarat yang kamu ajukan semalam. Kamu ingin rumah itu dikosongkan secara paksa hari ini juga, bukan? Fatma mengangguk tegas. Benar, Pak Budi. Begitu berkas ini saya tanda tangani dan dana masuk rekening saya, rumah itu sepenuhnya menjadi hak milik Bapak. Saya meminta tolong agar Bapak segera membawa petugas keamanan Bapak ke sana dan mengeluarkan siapapun yang berada di dalam rumah tersebut, beserta seluruh barang pribadi mereka. Saya tidak ingin mereka tinggal di sana satu detik pun lebih lama dari yang seharusnya. Mengenai perabotan mewah yang ada di dalam rumah, saya tinggalkan seluruhnya untuk Bapak sebagai bagian dari kesepakatan penjualan ini. Bapak hanya perlu mengusir orang-orangnya. Apakah orang-orang yang berada di dalam sana akan melakukan perlawanan yang membahayakan? Tanya Pak Budi memastikan, karena ia tidak ingin petugas keamanannya bertindak di luar batas hukum. Mereka hanyalah orang-orang serakah yang tidak memiliki dasar hukum apapun untuk berada di sana. Mereka mengklaim rumah itu milik mereka secara lisan, tanpa memiliki satupun bukti tertulis. Bapak memegang surat kepemilikan yang sah setelah transaksi ini selesai. Jika mereka menolak pergi, Bapak memiliki hak penuh untuk meminta bantuan penegak hukum mengusir mereka dengan tuduhan memasuki dan menguasai properti orang lain tanpa izin. Saya pastikan mereka tidak akan bisa berbuat banyak ketika dihadapkan pada bukti hukum yang nyata. Jelas Fatma dengan suara yang sangat tenang dan meyakinkan. Mendengar penjelasan Fatma, Pak Budi tertawa kecil. Ia sangat menyukai gaya berbisnis Fatma yang sangat berani dan terukur. Baiklah, saya mengerti situasinya. Saya sudah menyiagakan puluhan petugas keamanan terbaik saya yang biasa menangani pembebasan lahan dan pengosongan aset. Mereka akan bertindak tegas namun tetap berada di dalam koridor hukum. Saya jamin, sebelum matahari berada tepat di atas kepala, rumah itu sudah kosong dari penghuni gelap yang kamu maksud. Pejabat pembuat akta tanah kemudian menyiapkan sejumlah berkas yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Fatma membaca seluruh klausul dalam akta jual beli tersebut dengan sangat teliti. Ia memastikan tidak ada satupun poin yang terlewat. Setelah merasa yakin, Fatma mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai, diikuti oleh tanda tangan Pak Budi sebagai pembeli, dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah beserta para saksi. Begitu tinta pena mengering di atas kertas, kepemilikan rumah mewah yang dibangun oleh Fatma secara resmi dan sah berpindah ke tangan Pak Budi. Pak Budi segera memberikan instruksi kepada asisten keuangannya untuk melakukan pemindahan dana dengan nominal yang telah disepakati langsung ke rekening perusahaan milik Fatma. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, telepon genggam Fatma bergetar, menampilkan pemberitahuan bahwa dana segar dalam jumlah yang sangat besar telah berhasil masuk ke rekeningnya. Transaksi berjalan dengan sangat lancar dan sempurna. Fatma merapikan kembali tas kerjanya dan berdiri, menjabat tangan Pak Budi dengan erat. Rasa beban yang sempat menumpuk di dadanya perlahan menguap, berganti dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia telah melepaskan beban yang menjeratnya, dan kini ia siap menyaksikan babak akhir dari kesombongan suaminya. Terima kasih, Pak Budi. Kesepakatan yang sangat menyenangkan. Saya akan menuju ke lokasi sekarang untuk menyaksikan langsung proses pengosongannya. Apakah Bapak akan ikut ke sana? Tanya Fatma. Tentu saja. Ini adalah properti baru saya. Saya harus melihat langsung aset yang baru saja saya beli ini sekaligus memastikan petugas keamanan saya menjalankan tugasnya dengan baik. Kita bisa berangkat bersama menuju lokasi sekarang. Saya rasa ini akan menjadi tontonan yang cukup menarik pagi ini, jawab Pak Budi sambil merapikan jasnya dan mengajak Fatma berjalan keluar dari ruang pertemuan tersebut, bersiap menuju rumah yang akan segera menjadi saksi kehancuran keluarga Andi. Sinar mentari pagi mulai menghangatkan udara di sekitar kawasan perumahan elit tersebut. Di dalam rumah mewah yang menjadi pusat perhatian malam sebelumnya, Andi meregangkan tubuhnya di atas ranjang berukuran sangat besar yang terletak di kamar utama. Kamar ini didesain khusus oleh Fatma dengan perabotan kualitas terbaik yang dipesan langsung dari pengrajin ternama. Andi membuka matanya perlahan, merasakan kelembutan selimut tebal yang menutupi tubuhnya.
Ia tersenyum lebar menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu hias kristal berukuran besar. Perasaan bangga dan puas memenuhi rongga dadanya. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan sebuah wilayah kekuasaan. Malam tadi adalah malam yang paling membahagiakan baginya, karena ia berhasil menunjukkan kepada semua orang bahwa ia memiliki kendali penuh atas kekayaan yang dihasilkan oleh istrinya, dan ia berhasil mengusir istrinya itu tanpa perlawanan yang berarti. Andi bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke halaman depan. Ia melihat sisa-sisa kemeriahan pesta semalam. Beberapa pekerja sewaan sedang sibuk membereskan tenda dan kursi-kursi yang berserakan di halaman. Andi lalu meraih telepon genggamnya yang terletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia memeriksa layar teleponnya dengan penuh harap, mengira akan menemukan belasan panggilan tak terjawab atau rentetan pesan panjang dari Fatma yang memohon ampun dan meminta izin untuk kembali ke rumah. Namun, dahi Andi berkerut ketika melihat layar teleponnya bersih tanpa ada satupun pemberitahuan dari istrinya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Fatma benar-benar diam seperti ditelan bumi. Dasar perempuan sombong. Paling dia sedang menangis di pojokan jalan meratapi nasibnya. Biar saja, biar dia tahu rasa dan sadar siapa kepala keluarga di sini. Nanti juga dia akan mengemis minta pulang setelah uang di dompetnya habis. Gumam Andi berbicara pada dirinya sendiri dengan nada penuh keangkuhan. Ia meletakkan kembali telepon genggamnya dan melangkah menuju kamar mandi yang berlapis dinding batu alam mewah untuk membersihkan diri. Sementara itu di lantai bawah, suasana tidak kalah sibuk. Ibu Sutini sedang duduk santai di ruang makan keluarga sambil menikmati hidangan sarapan yang sangat mewah, yang khusus ia pesan dari penyedia jasa boga terkenal di kota itu. Ia menyuruh para pelayan sewaan untuk melayaninya layaknya seorang ratu. Di tangannya terdapat telepon genggam, dan sejak tadi ia tidak henti-hentinya menghubungi teman-teman arisannya. Suara Ibu Sutini terdengar sangat lantang dan penuh kebanggaan saat bercerita kepada lawan bicaranya di ujung telepon. Ia menceritakan betapa suksesnya Andi sebagai seorang pengusaha muda yang mampu membelikan ibunya sebuah rumah bak istana, tanpa sedikit pun menyinggung nama Fatma sebagai pemilik sah dari rumah tersebut. Iya, Jeng, Andi memang anak yang paling berbakti. Dia bilang, rumah ini khusus dibangun untuk kebahagiaan masa tua saya. Makanya, hari ini saya mau mengundang ibu-ibu semua untuk datang lagi ke sini. Semalam kan acaranya agak terganggu karena ada orang yang tidak tahu malu datang bikin ribut. Jadi siang ini kita kumpul-kumpul lagi ya. Sekalian arisan dan makan-makan enak. Jangan lupa datang loh. Ajak yang lain juga. Nanti saya siapkan hidangan yang jauh lebih mewah dari semalam. Ucap Ibu Sutini dengan gaya bicara yang sangat dibuat-buat, memamerkan kekayaan yang bukan miliknya. Setelah menutup telepon, Ibu Sutini tersenyum lebar menatap deretan perabotan di sekelilingnya. Ia merasa hidupnya kini sudah sempurna. Tidak ada lagi menantu pelit yang selalu membatasi uang belanjanya. Tidak ada lagi wanita yang selalu sok mengatur dan menuntut anaknya untuk bekerja keras. Ibu Sutini merasa bahwa dengan mengusir Fatma, ia telah berhasil menyelamatkan kehidupan putranya dari cengkraman wanita yang hanya gila kerja. Ia benar-benar yakin bahwa rumah dan seluruh isinya ini sudah mutlak menjadi milik keluarganya. Di saat yang bersamaan, Mayang sedang sibuk menjelajahi setiap sudut kamar yang dulunya merupakan ruang pakaian pribadi milik Fatma. Mata Mayang berbinar-binar melihat deretan tas mahal, sepatu keluaran perancang ternama, dan berbagai macam perhiasan yang tersimpan rapi di dalam lemari kaca. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Mayang mencoba berbagai macam perhiasan tersebut di depan cermin. Ia memakai kalung bertatahkan permata, mencoba cincin-cincin berukuran besar, dan menyampirkan tas mewah di bahunya. Ia berputar-putar di depan cermin sambil membayangkan betapa iri teman-temannya nanti saat melihat penampilannya yang baru. Mayang selalu merasa bahwa Fatma tidak pantas memakai barang-barang sebagus ini karena Fatma hanya sibuk bekerja dan tidak pandai bergaul. Menurut Mayang, barang-barang mewah ini jauh lebih pantas melekat di tubuhnya. Andi menuruni anak tangga dengan langkah ringan, berpakaian rapi layaknya seorang tuan rumah yang bersahaja. Ia menghampiri ibunya di ruang makan dan ikut duduk menikmati hidangan yang tersedia. Ibu Sutini langsung menyambut putranya dengan senyuman paling manis, memuji ketampanan dan kehebatan Andi pagi itu. Mereka berdua kemudian asyik merencanakan acara besar yang akan diselenggarakan siang nanti. Mereka memutuskan untuk mengundang seluruh keluarga besar, tetangga sekitar perumahan, dan rekan-rekan bisnis hayalan Andi untuk datang berpesta. Andi bahkan memerintahkan penyedia jasa boga untuk menambah jumlah porsi makanan menjadi 2 kali lipat, tanpa pernah memikirkan dari mana ia akan mendapatkan uang untuk membayar tagihan yang membengkak tersebut. Di kepalanya, kartu pembayaran milik Fatma masih bisa ia gunakan dengan leluasa.
Ibu sudah hubungi semua orang. Andy, siang ini rumah kita akan penuh sesak oleh tamu penting. Ibu ingin semua orang melihat seberapa sukses anak ibu sekarang. Biar mereka yang dulu suka meremehkan keluarga kita sekarang menutup mulut mereka rapat-rapat. Kata Ibu Sutini sambil mengunyah makanannya dengan rakus. Tentu saja, Bu. Lakukan apa saja yang Ibu mau. Rumah ini milik kita sekarang. Kalau perlu, besok kita ganti semua perabotan yang tidak sesuai dengan selera Ibu. Kita bisa beli yang lebih mahal lagi. Uang bukan masalah buat kita. Jawab Andi dengan gaya arogan yang sangat kental. Sepenuhnya hidup dalam dunia hayalan yang ia ciptakan sendiri. Mayang ikut bergabung di meja makan, masih mengenakan kalung permata milik Fatma yang melingkar di lehernya. Ia memamerkan barang curiannya itu kepada ibu dan kakaknya dengan bangga. Andi dan Ibu Sutini tidak melarang. Mereka justru memuji penampilan Mayang yang terlihat seperti anak orang kaya sungguhan. Ketiga orang itu larut dalam tawa riang dan canda gurau yang menggema di seluruh penjuru rumah mewah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang sedang mereka rayakan saat ini hanyalah gelembung sabun yang sangat rapuh. Mereka terlalu sibuk menyusun rencana pesta dan kesombongan, tanpa tahu bahwa tepat di saat mereka sedang tertawa, kepemilikan rumah tersebut sudah beralih secara sah. Awan gelap malapetaka perlahan namun pasti mulai bergerak mendekati rumah megah itu, bersiap untuk menghancurkan mimpi indah mereka menjadi kepingan kenyataan yang sangat menyakitkan. Mereka terus berpesta di atas penderitaan orang lain, menikmati ketenangan yang semu sebelum badai besar benar-benar datang menyapu bersih seluruh kesombongan mereka. Matahari bersinar terik tepat di atas kepala, memancarkan hawa panas yang seakan tertahan oleh megahnya kanopi tenda yang terpasang menutupi seluruh halaman rumah mewah tersebut. Suasana di dalam area perayaan itu sangat meriah, dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara para tamu undangan yang datang silih berganti. Ibu Sutini sengaja menyewa penyedia jasa boga kelas atas untuk menghidangkan berbagai macam makanan lezat demi memanjakan lidah para kerabat dan teman-teman pergaulannya. Alunan musik mengalun kencang dari pengeras suara besar yang diletakkan di sudut halaman, menciptakan suasana perayaan yang berlebihan. Para pelayan yang disewa khusus tampak sibuk berlalu lalang membawa nampan berisi gelas-gelas minuman segar dan piring-piring kecil berisi makanan pembuka. Tidak ada satupun sudut rumah yang sepi dari tawa dan obrolan penuh kekaguman. Ibu Sutini berdiri di tengah-tengah ruang tamu dengan kepala tegak, dikelilingi oleh belasan teman arisannya yang memandang takjub ke sekeliling ruangan. Wanita paruh baya itu tidak henti-hentinya memamerkan setiap detail perabotan yang ada di ruangan tersebut. Ia menunjuk ke arah lampu gantung kristal besar yang berkilauan terkena pantulan cahaya, lalu bercerita dengan suara lantang bahwa lampu itu dipesan langsung oleh putranya dengan harga yang sangat fantastis. Teman-temannya hanya bisa mengangguk kagum sambil sesekali melontarkan pujian yang membuat hidung Ibu Sutini semakin mekar. Ia merasa seperti seorang ratu yang sedang mengadakan perjamuan agung di istananya sendiri. Segala rasa rendah diri yang selama ini ia pendam karena kondisi ekonominya yang pas-pasan mendadak menguap tanpa sisa. Ia benar-benar menikmati peran barunya sebagai nyonya besar di rumah megah tersebut, tanpa sedikit pun merasa bersalah atas ketidakhadiran wanita yang sebenarnya membiayai semua kemewahan itu. Di sudut lain ruangan, Mayang sedang sibuk mengumpulkan teman-teman sebayanya. Gadis manja itu memperlihatkan berbagai macam tas mahal peninggalan Fatma yang sengaja ia letakkan berjajar di atas meja pajangan. Mayang bercerita dengan gaya angkuh bahwa tas-tas tersebut adalah hadiah dari kakaknya. Ia menyentuh permukaan kulit tas itu dengan bangga, seolah-olah ia sendiri yang bekerja keras membelinya. Teman-temannya menatap dengan pandangan iri, menanyakan dari mana Andi mendapatkan uang sebanyak itu. Mayang dengan sigap menjawab bahwa kakaknya baru saja memenangkan sebuah proyek besar bernilai miliaran rupiah. Kebohongan demi kebohongan mengalir lancar dari mulut Mayang, menutupi fakta bahwa kakaknya hanyalah seorang pengangguran yang selama ini hidup menumpang dari hasil keringat istrinya. Sementara itu, Andi berkeliling menyapa para tamu dengan gaya seorang pengusaha sukses. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan menyisir rambutnya dengan klimis. Setiap kali ada tamu yang mengucapkan selamat atas rumah barunya, Andi membusungkan dada dan menceritakan betapa keras perjuangannya membangun hunian mewah tersebut demi membahagiakan ibunda tercinta. Ia sama sekali tidak menyebut nama Fatma. Baginya, istrinya itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya sejak pertengkaran tadi malam. Andi merasa sangat aman dan berkuasa. Ia yakin Fatma tidak akan berani melakukan apa-apa selain menangis meratapi nasib di luar sana. Andi terus berjalan ke sana kemari, tertawa terbahak-bahak, dan menikmati setiap pujian palsu yang dilontarkan oleh para tamu yang datang demi menikmati makanan gratis. Ketika suasana pesta sedang mencapai puncaknya, sebuah kegaduhan terjadi di luar gerbang utama. Suara mesin kendaraan berkapasitas besar terdengar menderu keras,
menenggelamkan alunan musik yang sedang diputar. Para tamu yang berada di dekat pintu masuk mulai menoleh ke arah luar dengan wajah bingung. Sebuah mobil mewah berwarna gelap berhenti tepat di depan gerbang, disusul oleh 3 buah truk berukuran besar yang biasa digunakan untuk memindahkan barang. Beberapa orang berbadan tegap dan berpakaian seragam hitam pekat turun dari dalam truk tersebut. Mereka adalah petugas keamanan khusus yang disewa oleh Pak Budi. Dengan sigap, belasan petugas keamanan itu mendorong gerbang besi yang setengah terbuka, membuka jalan masuk secara paksa dan berbaris rapi membentuk pagar betis di sisi kiri dan kanan jalan setapak menuju pintu utama rumah. Pemandangan mengejutkan itu membuat seluruh tamu undangan terdiam. Alunan musik tiba-tiba dimatikan oleh salah satu petugas yang berjaga di dekat pengeras suara. Hening seketika menyelimuti seluruh area perayaan. Ibu Sutini, Andi, dan Mayang yang berada di dalam rumah segera bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Langkah mereka terhenti di teras rumah saat melihat sosok yang melangkah keluar dari dalam mobil mewah di depan gerbang. Fatma berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan tenang, diiringi oleh Pak Budi yang berjalan tepat di sampingnya. Wajah Fatma datar tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa tajam. Ia membelah kerumunan tamu yang terbelah otomatis seolah memberi jalan kepadanya. Berani-beraninya kamu datang lagi ke sini, Fatma. Sudah kubilang kamu tidak punya hak atas rumah ini. Dasar perempuan tidak tahu malu. Mau merusak acara keluargaku ya? Teriak Ibu Sutini memecah keheningan. Suaranya melengking tinggi, memancarkan amarah yang meledak seketika saat melihat wajah menantunya. Andi langsung melangkah maju menutupi ibunya. Ia menunjuk wajah Fatma dengan jarinya. Apa maksudmu membawa orang-orang asing ini ke rumahku? Kamu mau membuat keributan? Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku memanggil pihak berwajib untuk mengusirmu secara paksa. Ancam Andi dengan suara keras, mencoba mempertahankan wibawanya di depan puluhan pasang mata tamu undangan yang kini menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Fatma menghentikan langkahnya tepat di hadapan Andi dan Ibu Sutini. Ia sama sekali tidak gentar melihat kemarahan suaminya. Tatapannya menyapu seluruh wajah orang-orang yang selama ini menghisap darah dan keringatnya. Fatma tidak membalas teriakan mereka. Ia membiarkan mereka meluapkan emosi kosong yang tidak memiliki dasar pijakan apapun. Keheningan Fatma justru membuat suasana terasa semakin mencekam. Para tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita tegar itu dan mengapa keluarga Andi terlihat begitu panik melihat kedatangannya. Saya datang bukan untuk merusak acara kalian, ucap Fatma akhirnya. Suaranya sangat tenang, jernih, dan terdengar jelas oleh seluruh tamu yang ada di sana. Tidak ada nada amarah atau kesedihan dalam suaranya, melainkan sebuah kepastian yang mematikan. Lalu untuk apa kamu datang membawa pasukan preman ini? Kamu mau memamerkan kalau kamu punya banyak uang untuk menyewa mereka? Asal kamu tahu, rumah ini sudah menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki di sini lagi. Balas Andi dengan dada membusung, masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang berada di pihak yang menang. Fatma menoleh sedikit ke arah Pak Budi dan memberikan anggukan kecil. Pria parubaya itu tersenyum tipis, lalu melangkah maju melewati Fatma. Pak Budi membetulkan letak kacamata bacanya, menatap Andi dari atas ke bawah dengan pandangan menilai yang sangat merendahkan. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna mencolok dari dalam tas kulit yang dipegangnya, lalu membukanya perlahan di hadapan semua orang. Surat-surat resmi yang terdapat di dalam map itu memantulkan cahaya matahari siang, seolah bersiap membakar habis seluruh kebohongan dan kesombongan yang dibangun oleh Andi dan keluarganya. Babak baru dari pembalasan dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Fatma memastikan bahwa tidak akan ada jalan keluar bagi mereka yang telah merampas haknya dengan cara yang sangat menjijikan. Pak Budi berdiri dengan gagah di hadapan keluarga Andi. Sorot matanya sangat tajam, memancarkan wibawa seorang pemimpin perusahaan yang terbiasa memberikan perintah mutlak. Ia memegang dokumen resmi itu dengan erat, memastikan bahwa setiap orang yang ada di sana bisa melihat stempel kenegaraan yang tertera di atasnya. Keheningan masih menyelimuti halaman rumah itu. Hanya terdengar suara hembusan angin dan hela napas para tamu yang menantikan kelanjutan dari ketegangan tersebut. Andi menatap map itu dengan kening berkerut, masih belum menyadari malapetaka apa yang sedang bergerak menghampirinya. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya adalah pengusaha properti di kota ini, ucap Pak Budi dengan suara berat dan lantang, memecah kesunyian. Saya datang ke sini bukan sebagai tamu undangan pesta kalian, melainkan sebagai pemilik sah yang baru dari tanah dan bangunan megah ini. Pernyataan Pak Budi bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ibu Sutini terbelalak. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berubah pucat pasi.
Mayang menutup mulutnya dengan kedua tangan, nyaris menjatuhkan tas mahal yang sedang dipegangnya. Para tamu undangan mulai berbisik riuh, saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan. Ini tidak mungkin. Omong kosong apa ini? Rumah ini milik anak saya, Andi. Dia yang membangunnya untuk saya. Jangan coba-coba menipu kami, Pak Tua. Teriak Ibu Sutini histeris sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Budi. Andi mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Jangan berani-beraninya membuat lelucon di rumah saya. Fatma pasti yang menyuruh Anda mengatakan kebohongan ini. Saya akan panggil petugas kepolisian sekarang juga karena kalian berdua sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Ancam Andi dengan suara bergetar, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Pak Budi tertawa meremehkan. Ia mengangkat dokumen tersebut lebih tinggi. Silakan panggil pihak berwajib. Justru itu akan sangat memudahkan pekerjaan saya. Ini adalah akta jual beli dan surat kepemilikan yang sah. Diterbitkan secara resmi pagi ini. Tanah dan bangunan ini dibeli murni menggunakan uang dari saudara Fatma, dan tercatat secara hukum atas nama Fatma sendiri. Karena beliau adalah pemilik tunggal yang sah, beliau memiliki hak penuh untuk menjual aset ini kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun, termasuk Anda yang mengaku sebagai suaminya namun tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk pembangunan rumah ini. Penjelasan gamblang dari Pak Budi membuat lutut Andi lemas seketika. Ia menoleh ke arah Fatma dengan tatapan tidak percaya. Selama ini ia sangat yakin bahwa sebagai seorang suami, ia memiliki hak atas semua harta istri. Ia tidak pernah berpikir untuk memeriksa nama yang tertera pada surat kepemilikan bangunan. Kebodohan dan kesombongannya kini menghantamnya kembali dengan kekuatan penuh. Kamu menjual rumah ini, Fatma? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku ini suamimu, seru Andi dengan suara parau. Keangkuhan yang tadi melekat pada dirinya lenyap tak berbekas, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Fatma menatap Andi dengan dingin. Kamu sendiri yang mengatakan semalam bahwa aku tidak usah pulang ke sini, bukan? Kamu juga yang mengusirku dari rumah yang aku bangun dengan darah dan keringatku sendiri. Jika kamu mengira aku akan menangis merengek meminta belas kasihanmu, kamu salah besar. Aku menjual rumah ini karena aku tidak ingin ada satupun benda milikku yang dinikmati oleh lintah darat seperti kalian. Tapi ini rumah kita. Rumah keluarga kita. Rengek Mayang yang mulai menangis terseduh-seduh. Ia tidak rela kehilangan kamar mewah dan bayangan kehidupan nyaman yang baru saja ia rasakan. Keluarga? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kalian hanya menganggapku sebagai mesin pencetak uang. Desis Fatma tajam. Pandangannya beralih ke arah Ibu Sutini yang kini berdiri gemetar. Dan untuk perhiasan yang sedang ibu pakai di leher dan pergelangan tangan ibu itu, tolong segera dilepaskan. Itu adalah barang berharga milik saya yang ibu ambil dari laci kamar tanpa izin. Ibu Sutini memegang kalung di lehernya dengan panik. Tidak, ini pemberian Andi. Kamu tidak berhak mengambilnya. Fatma memberikan isyarat kecil dengan tangannya. Dua orang petugas keamanan wanita yang ikut bersama rombongan segera maju dan memegang kedua lengan Ibu Sutini dengan tegas. Tanpa perlu banyak bicara, mereka melepaskan kalung dan gelang tersebut dari tubuh Ibu Sutini, mengabaikan jeritan dan rontaan wanita tua itu. Hal yang sama juga dilakukan kepada Mayang. Petugas keamanan mengambil paksa tas dan perhiasan milik Fatma yang sedang dipakai oleh gadis manja itu. Mayang menangis meraung-raung di lantai teras, merasa sangat dipermalukan di depan teman-temannya. Para tamu undangan yang menyaksikan kejadian itu segera mengeluarkan telepon genggam mereka. Mereka merekam seluruh kejadian memalukan tersebut dari berbagai sudut. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat membela keluarga Andi. Mereka justru merasa tertipu karena telah diundang untuk merayakan kekayaan palsu. Bisik-bisik cibiran terdengar jelas dari kerumunan, menghancurkan sisa-sisa harga diri Ibu Sutini yang selama ini ia banggakan. Pak Budi menepuk tangannya sekali, memberikan perintah kepada seluruh petugas keamanan pria yang bersiaga. Waktu bermain sudah habis. Sesuai kesepakatan, rumah ini harus dikosongkan sekarang juga. Keluarkan semua orang ini dari dalam properti saya. Bawa keluar semua pakaian dan barang pribadi mereka yang murah itu ke halaman depan. Pastikan tidak ada satupun perabotan milik rumah ini yang terbawa. Bergerak sekarang. Belasan petugas keamanan bertubuh besar itu segera merangsek masuk ke dalam rumah melewati Andi yang masih mematung. Kekacauan segera terjadi. Suara langkah kaki sepatu bot yang berat menggema di seluruh ruangan. Para pelayan penyedia jasa boga yang ketakutan segera membereskan peralatan mereka dan berhamburan keluar. Petugas keamanan bergerak cepat menuju kamar-kamar,
memasukkan pakaian dan barang-barang pribadi milik keluarga Andi ke dalam kantong plastik hitam besar secara kasar, lalu melemparkannya begitu saja ke halaman rumah. Kantong-kantong itu berjatuhan menimpa rumput hias, beberapa di antaranya robek dan menumpahkan isinya berupa pakaian lusuh dan barang-barang murahan yang sangat kontras dengan kemewahan rumah tersebut. Andi jatuh terduduk di lantai teras. Matanya kosong menatap tumpukan barang miliknya yang dibuang layaknya sampah. Ia mencoba meraih ujung baju Fatma yang berdiri tidak jauh darinya. "Fatma, tolong jangan begini. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong hentikan semua ini. Jangan permalukan aku di depan semua orang. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mencari pekerjaan." Mohon Andi dengan suara memelas. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Fatma menarik mundur kakinya, menghindari sentuhan tangan Andi seolah-olah tangan itu adalah kotoran yang menjijikan. Ia menatap pria yang merintih di bawah kakinya itu tanpa sedikit pun rasa iba. Wajah Fatma mengeras. Hatinya telah sepenuhnya membeku untuk laki-laki pembohong di hadapannya. "Maafmu sudah tidak ada harganya lagi. Andi, kamu yang memulai permainan ini dengan mengusirku semalam. Dan sekarang aku yang mengakhirinya dengan mengusir kalian semua. Anggap saja tumpukan barang di halaman itu adalah bekal kalian untuk mencari tempat tinggal baru. Mulai detik ini, kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Surat panggilan dari pengadilan agama akan segera sampai ke tanganmu. Jangan pernah berani mencari atau menghubungiku lagi," ucap Fatma dengan nada final yang sangat dingin. Fatma berbalik badan dan melangkah menjauh, meninggalkan Andi yang menangis terseduh-seduh meratapi kehancurannya. Ibu Sutini jatuh pingsan di pangkuan Mayang, tidak sanggup menanggung rasa malu dan kenyataan pahit bahwa istana yang ia banggakan hanyalah mimpi sesaat yang kini telah runtuh menimpa kepalanya sendiri. Sorot kamera dari para tamu terus merekam kejatuhan menyedihkan keluarga Parasi tersebut, memastikan bahwa kabar kehancuran mereka akan tersebar luas dan tidak akan pernah terlupakan. Pak Budi tersenyum puas melihat hasil kerjanya, berdiri mengawasi jalannya pengosongan rumah hingga keluarga Andi benar-benar diusir keluar dari pintu gerbang, membawa sisa-sisa harga diri mereka yang telah hancur berkeping-keping. Petugas keamanan bergerak dengan sangat cepat dan terkoordinasi untuk mengosongkan rumah tersebut. Mereka tidak mempedulikan teriakan dan makian dari Mayang yang terus berusaha meronta untuk merebut kembali barang-barangnya. Setiap barang milik keluarga Andi yang tidak tercatat dalam daftar aset rumah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik berukuran besar tanpa dilipat sedikit pun. Sepatu, baju, celana, hingga alat rias milik Mayang bercampur aduk menjadi satu. Kantong-kantong plastik hitam itu kemudian dilemparkan begitu saja melewati pagar besi, mendarat dengan suara berdebum di atas trotoar jalan yang keras. Para tamu undangan yang tadinya menikmati hidangan kini bergegas menuju kendaraan masing-masing. Mereka berlomba-lomba meninggalkan tempat itu karena tidak ingin ikut campur dalam pusaran masalah yang sangat memalukan ini. Sambil melangkah bergegas menuju pintu keluar, banyak dari tamu tersebut yang secara terang-terangan merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Tatapan merendahkan dan cibiran pedas meluncur bebas dari mulut mereka, menghujam langsung ke telinga Andi yang masih mematung di lantai teras. Pria yang tadinya sangat angkuh itu kini tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya bisa menunduk menahan rasa malu yang sangat luar biasa saat orang-orang yang baru saja memujinya kini berbalik menertawakan kejatuhannya secara terbuka. Ibu Sutini masih tidak sadarkan diri di pangkuan anak perempuannya. Andi dengan tertatih-tatih mengangkat tubuh ibunya, dibantu oleh Mayang yang terus menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Petugas keamanan Pak Budi mengawal mereka bertiga dengan ketat hingga melewati batas gerbang utama rumah tersebut. Tepat setelah tumit sepatu Andi melangkah keluar sepenuhnya dari area halaman, suara derit engsel besi terdengar sangat keras memecah udara siang itu. Pagar utama rumah megah tersebut ditutup rapat dan dikunci menggunakan gembok tebal oleh petugas keamanan. Suara dentuman besi penutup itu seakan menjadi penanda mutlak berakhirnya masa kejayaan keluarga Benalu tersebut. Andi menidurkan ibunya perlahan di atas tumpukan kantong plastik hitam yang berisi sisa-sisa pakaian mereka. Tidak ada satupun tetangga yang keluar dari rumah untuk memberikan bantuan atau sekadar bertanya. Semua pintu dan jendela rumah di kawasan elit itu tertutup rapat, seolah para warga pun merasa sangat enggan berurusan dengan keluarga pembuat keributan tersebut. Awan gelap yang sejak tadi berarak perlahan di langit kini mulai menutupi pendaran sinar matahari sepenuhnya. Udara panas yang sebelumnya menyengat kulit mendadak berubah menjadi hembusan angin kencang yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Tidak butuh waktu lama, rintik air mulai turun dari langit, membasahi jalanan aspal dan menetes di atas tumpukan barang milik keluarga Andi. Hujan turun semakin deras dan rapat, menghantam tubuh mereka bertiga tanpa ampun. Mayang menjerit ketakutan, berusaha melindungi rambut dan pakaiannya dari guyuran air yang dingin.
Ia membongkar salah satu kantong plastik secara acak dan tergesa-gesa untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat berlindung. Namun gerakannya yang panik justru merobek pinggiran kantong tersebut terlalu lebar. Pakaian-pakaian dan barang-barang yang selama ini ia banggakan berhamburan keluar. Basah kuyup terkena air bercampur kotoran debu jalanan. Mayang menangis semakin keras melihat tas-tas tiruan kesayangannya kini kotor berlumpur dan rusak bentuknya. Andi, lakukan sesuatu sekarang juga. Jangan hanya diam saja seperti orang bodoh. Ibu basah kuyup. Barang-barangku juga hancur semua. Hubungi teman-teman pengusahamu itu. Minta mereka menjemput kita dengan kendaraan mereka. Teriak Mayang di tengah suara derasnya hujan, mengarahkan telunjuknya tepat ke depan wajah kakaknya tanpa rasa segan sedikit pun. Andi mengusap wajahnya yang basah oleh guyuran air. Ia mengeluarkan telepon genggamnya yang untungnya masih tersimpan aman di dalam saku celananya. Dengan jari yang bergetar menahan hawa dingin, ia mencari nomor kontak teman-teman pergaulannya yang selama ini sering ia traktir makan dan bersenang-senang menggunakan uang istrinya. Ia menekan tombol panggil berulang kali ke berbagai nomor yang berbeda dengan perasaan penuh harap. Namun, kenyataan pahit kembali menampar wajah kesombongannya. Tidak ada satupun panggilan yang mendapat jawaban. Beberapa nomor bahkan langsung memutus panggilan tersebut begitu melihat nama Andi muncul berkedip di layar telepon mereka. Kabar tentang pengusiran keluarga Andi ternyata sudah menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain melalui rekaman video amatir dari para tamu undangan. Teman-teman yang selama ini mendekat dan memujinya hanya karena ingin menikmati uang gratis kini menghilang tanpa jejak sama sekali saat ia jatuh miskin. Semuanya menolak panggilanku. Mereka semua mematikan telepon. Tidak ada satu orang pun yang mau membantu kita. Ucap Andi dengan suara putus asa yang tertahan. Kedua tangannya terkulai lemas di sisi tubuh membiarkan air hujan terus membasahinya. Lalu kita harus pergi kemana sekarang? Kita tidak mungkin tidur di pinggir jalan ini seperti gelandangan tidak berguna. Kamu itu laki-laki di keluarga ini, cepat cari jalan keluar. Bentak Mayang lagi dengan suara melengking. Rasa hormatnya kepada sang kakak benar-benar telah hilang sepenuhnya seiring dengan hilangnya fasilitas kekayaan yang biasa mereka nikmati bersama. Jauh di ujung jalan sana, Fatma duduk dengan sangat tenang di dalam kendaraan roda 4 yang melaju membawanya pergi meninggalkan kawasan perumahan tersebut. Melalui pantulan cermin kaca kendaraannya, ia melihat dengan jelas bagaimana keluarga suaminya itu berdiri kehujanan dan saling berteriak meratapi nasib di pinggir jalan raya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau penyesalan yang terlintas di hatinya melihat pemandangan itu. Fatma mengambil telepon genggamnya dari dalam tas kerja dan segera menghubungi nomor pengacara kepercayaan perusahaannya. Ia memberikan instruksi lanjutan dengan bahasa yang sangat tegas, terarah, dan lugas. Halo, saya ingin Anda segera memasukkan berkas gugatan pemisahan hubungan pernikahan ke pengadilan agama hari ini juga tanpa menunda waktu lagi. Selain itu, pastikan semua jalur keuangan perusahaan yang terhubung dengan Andi ditutup total hari ini. Blokir semua kartu pembayaran tambahan yang selama ini berada di tangannya. Cabut juga semua fasilitas biaya pengobatan atas nama ibunya dan adiknya yang sistem pembayarannya terhubung dengan rekening pribadi maupun rekening usaha saya. Pastikan mereka semua tidak bisa mengambil atau menggunakan satu keping uang logam pun dari hasil keringat saya mulai detik ini. Perintah Fatma tanpa ada keraguan sedikit pun dalam nada suaranya. Pengacara di seberang telepon mendengarkan dengan saksama dan menyanggupi semua permintaan kliennya tersebut. Panggilan telepon itu berakhir singkat. Dan Fatma menyandarkan punggungnya di kursi penumpang dengan perasaan yang teramat sangat lega. Beban berat dan rasa sesak yang selama ini menekan dadanya seakan terangkat terbang sepenuhnya ke udara. Ia merasa telah terbebas dari jeratan lilitan keluarga parasit yang terus-menerus menyedot kehidupannya tanpa rasa terima kasih. Fatma tersenyum simpul menatap jalan raya beraspal basah di depannya. Mulai hari ini, ia akan membangun jalan hidupnya sendiri dengan ketenangan. Ia akan membesarkan usaha dagangnya tanpa perlu lagi memikirkan tanggungan seorang suami yang malas bekerja dan keluarga mertua yang selalu menuntut dilayani bak penguasa. Masa depannya kini terbentang luas bagaikan kertas putih yang bersih. Bebas dari noda benalu yang pernah mencoba menghancurkan pondasi kehidupannya yang kuat. Andi melangkah gontai menyusuri trotoar pejalan kaki yang permukaannya menjadi sangat licin karena guyuran hujan tiada henti. Pakaian yang ia kenakan sudah basah kuyup menempel erat pada kulit tubuhnya, membuat hembusan angin terasa semakin tajam menusuk pori-pori. Tujuannya saat ini adalah sebuah toko swalayan terdekat yang terletak tidak jauh dari gerbang perumahan elit tersebut. Di dalam toko swalayan itu terdapat sebuah mesin penarik uang tunai yang sangat sering ia gunakan untuk berfoya-foya di masa lalu. Andi memaksakan kakinya melangkah dengan tergesa-gesa, mengabaikan tatapan aneh dan penuh tanya dari beberapa pejalan kaki lain yang sedang berdiri berteduh di bawah emperan bangunan.
Pikirannya saat ini bekerja keras menyusun berbagai macam rencana penyelamatan diri yang semu. Ia masih sangat yakin bahwa selama ia memegang erat kartu sakti pembayaran milik Fatma di dalam dompetnya, ia pasti bisa mengatasi masalah tempat tinggal hari ini. Ia berencana menarik uang tunai dalam jumlah besar, menyewa tempat penginapan sementara yang sangat layak, lalu mencari cara untuk membujuk dan merayu Fatma agar mau menerimanya kembali. Andi masih berselimut keyakinan buta bahwa istri yang selama ini selalu menuruti permintaannya itu pasti bisa diluluhkan hatinya dengan kata-kata manis. Sesampainya di depan pintu kaca toko swalayan, Andi langsung menerobos masuk tanpa mempedulikan sepatunya yang kotor meninggalkan jejak air berlumpur di lantai keramik yang bersih. Hawa sejuk dari alat pendingin ruangan di dalam bangunan itu langsung menyambutnya dan membuat tubuhnya sedikit bergetar menggigil. Namun ia tidak memperdulikan hal tersebut. Ia berjalan lurus menembus rak-rak makanan menuju sudut paling belakang ruangan tempat deretan mesin penarik uang tunai berjejer rapi. Dengan jemari tangan yang masih gemetar karena kedinginan, Andi membuka dompet kulit kesayangannya dan mengeluarkan sebuah kartu pembayaran khusus. Kartu itu adalah kunci akses utama menuju rekening keuangan perusahaan sang istri yang selama bertahun-tahun selalu ia gunakan sekehendak hatinya. Andi memasukkan benda pipih tersebut ke dalam celah mesin dengan penuh harap, menekan deretan angka sandi rahasia dengan gerakan cepat, lalu memilih menu layar untuk penarikan dana tunai dalam jumlah batas maksimal yang diizinkan oleh sistem perbankan. Layar mesin penarik uang tunai itu seketika menampilkan animasi pesan bahwa proses transaksi sedang berjalan. Andi menahan napasnya sesaat, menantikan suara khas mesin yang biasanya mulai menghitung lembaran uang kertas. Namun, suara berderik yang sangat ia nantikan itu tidak pernah terdengar sama sekali. Alih-alih mengeluarkan tumpukan uang tunai dari celah bawah, mesin tersebut justru mengeluarkan selembar kertas cetak bukti transaksi berukuran kecil. Bersamaan dengan itu, di layar kaca mesin muncul deretan tulisan pemberitahuan yang menyatakan bahwa seluruh proses transaksi telah ditolak karena status kartu pengguna telah diblokir secara permanen oleh pihak penerbit bank. Andi terbelalak membaca kalimat tersebut. Jantungnya seketika berdegup sangat kencang memompa darah ke kepalanya. Ia segera menarik paksa kartu tersebut keluar dan mengulang kembali seluruh prosesnya dari awal. Ia menekan tombol mesin dengan gerakan yang jauh lebih kasar, mencoba peruntungannya sekali lagi. Namun hasil cetakan kertas yang keluar tetap menunjukkan penolakan yang sama. Alat pembayaran itu kini sudah tidak berguna sama sekali bagaikan potongan plastik rongsokan. Gelombang kepanikan mulai melanda akal sehat Andi. Ia merogoh dompetnya kembali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan satu-satunya kartu pembayaran lain yang ia miliki di sana. Itu adalah kartu yang memungkinkannya untuk menggunakan dana talangan dan membayar tagihannya secara berkala di akhir bulan, yang juga pembayarannya dibebankan kepada Fatma. Ia memasukkan kartu cadangan itu ke dalam mesin pemroses. Sekali lagi tangannya menekan pilihan menu penarikan dana darurat. Mesin kembali berpikir memproses permintaannya selama beberapa detik yang terasa menyiksa, sebelum akhirnya menampilkan pesan penolakan mutlak di layarnya. Transaksi ditolak. Status kartu telah dinonaktifkan atas permintaan pemilik rekening utama. Andi merasa persendian kedua kakinya mendadak kehilangan tenaga untuk menopang berat badannya sendiri. Ia terpaksa menyandarkan sebelah tangannya di badan luar mesin tersebut, mencoba mengatur tarikan napasnya yang mulai memburu karena terkejut. Kenyataan pahit ini memukul ulu hatinya dengan sangat telak. Fatma benar-benar telah memotong urat nadi keuangannya tanpa menyisakan satu celah kelengahan pun. Andi kini dihadapkan pada kenyataan telanjang bahwa tanpa aliran uang dari Fatma, ia bukanlah siapa-siapa di dunia ini dan tidak memiliki kekuasaan sekecil apapun. Dengan langkah yang sangat berat dan kepala tertunduk lesu menatap ujung sepatunya, Andi berjalan keluar meninggalkan toko swalayan tersebut. Ia melangkah keluar tanpa membawa sepeser uang tunai pun di tangannya. Hujan di luar sana masih terus turun dengan lebatnya, seolah alam semesta ikut menertawakan kebodohan berlapis dari laki-laki pemalas itu. Andi menyusuri jalanan kembali menuju ke titik tempat ibu dan adiknya sedang menunggu kedinginan. Perjalanan pulang yang sebenarnya hanya berjarak beberapa ratus langkah itu kini terasa menyiksa bagaikan menempuh jarak puluhan kilometer tanpa tujuan bagi Andi. Ia tidak tahu kalimat kebohongan apa lagi yang harus ia rangkai untuk diucapkan kepada keluarganya. Ia tidak memiliki uang tunai untuk menyewa jasa kendaraan roda 4. Apalagi untuk membayar biaya tempat singgah yang nyaman malam ini. Sesampainya di tempat semula, Andi melihat Mayang sedang berdiri kaku sambil melipat kedua tangannya di depan dada menahan hawa dingin. Wajah sang adik terlihat sangat muram dan dipenuhi amarah yang siap meledak. Ibu Sutini ternyata sudah sadar dari pingsan lamanya. Namun wanita parubaya itu hanya bisa duduk bersandar lemas di atas tumpukan barang bawaan mereka dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan kelelahan. "Mana kendaraan sewaannya? Kenapa kamu berjalan kembali kemari dengan tangan kosong?"
Kamu mau melihat kita semua mati kedinginan di pinggir jalan ini? Sembur Mayang dengan intonasi tinggi begitu melihat kedatangan kakaknya yang tampak menyedihkan. Andi menelan ludahnya sendiri dengan susah payah sebelum menjawab. Kartunya sudah tidak berfungsi. Semua alat pembayaran yang ada di dalam dompetku sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Fatma benar-benar sudah menutup semua jalur keuangan miliknya ke tanganku. Kita sudah tidak memiliki uang sepeser pun sekarang, Mayang. Mendengar pengakuan kakaknya yang sangat mengejutkan itu, Mayang langsung menjerit meluapkan rasa frustrasinya ke udara. Ia memukul-mukul lengannya sendiri dengan gerakan kesal. Jadi sekarang kita harus berbuat apa? Kita sudah tidak memiliki tempat tinggal, tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan, dan semua pakaian kita basah kuyup terkena air hujan kotor ini. Ini semua adalah kesalahanmu murni. Andi, coba saja kalau kamu tidak bertingkah sombong mengusir Fatma semalam. Kita pasti masih bisa tertidur nyenyak dan hidup enak di dalam rumah mewah sana. Ibu Sutini yang mendengar perdebatan sengit kedua anak kandungnya itu mulai terisak menangis membayangkan penderitaan mereka. Ia menepuk-nepuk dadanya perlahan yang terasa sesak akibat menahan beban pikiran. Dasar perempuan licik tidak berhati nurani. Fatma itu benar-benar menantu yang tidak tahu cara membalas budi baik keluarga kita. Berani-beraninya dia bertindak kejam menelantarkan keluarga mertuanya sendiri di jalanan basah seperti ini. Awas saja nanti, kalau suatu saat ibu bertemu dengannya, akan ibu permalukan dan ibu salahkan dia di depan semua orang agar dia menyesal. Rutuk Ibu Sutini dengan menggunakan sisa-sisa tenaga lemah yang dimilikinya. Wanita itu masih sangat enggan menyadari bahwa tabiat buruk dan kesombongannya sendirilah yang telah mengundang datangnya malapetaka besar ini ke dalam hidup mereka. Sudah, cukup hentikan tangisan dan keluhan kalian semua. Sungguh percuma saja kita berteriak saling menyalahkan dan marah-marah di tempat ini. Potong Andi dengan nada datar penuh keputusasaan. Aku akan mencoba menelepon kerabat jauh kita yang dulu pernah tinggal di pinggiran daerah sebelah. Seingatku mereka memiliki sebuah bangunan singgah sementara yang sangat sederhana dan sudah belasan tahun tidak pernah terpakai lagi. Setidaknya bangunan usang itu masih memiliki atap utuh yang bisa kita gunakan untuk berteduh malam ini. Kita harus menelan harga diri kita dan memohon kepada mereka agar diizinkan menumpang tidur di sana untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Setelah melakukan panggilan telepon panjang yang berisi berbagai permohonan memelas yang sangat merendahkan sisa harga dirinya, sang kerabat jauh tersebut akhirnya merasa kasihan dan bersedia meminjamkan bangunan tua itu untuk mereka tempati. Namun, sang kerabat dengan tegas menolak untuk datang menjemput mereka menggunakan kendaraan. Karena tidak ada pilihan lain yang tersedia, Andi, Mayang, dan Ibu Sutini terpaksa harus menggotong semua kantong plastik barang mereka secara mandiri sambil berjalan kaki menerjang hujan menuju pemberhentian kendaraan umum terdekat. Mereka harus bersusah payah menaiki angkutan umum antar kota yang bertarif sangat murah dan berdesak-desakan dengan puluhan penumpang lainnya. Mereka membawa masuk kantong-kantong plastik besar yang basah kuyup dan mulai mengeluarkan bau tidak sedap ke dalam kabin kendaraan penumpang tersebut. Sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, para penumpang lain tidak henti-hentinya memandang mereka dengan tatapan yang sangat terganggu dan menghakimi, membuat Mayang terus menunduk menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya karena tidak sanggup menahan rasa malu yang menghancurkan kebanggaannya. Setibanya di depan lokasi alamat yang diberikan kerabat mereka, ketiganya berdiri mematung dalam diam menatap bangunan yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka itu. Bangunan singgah itu berdiri dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan terlampau sederhana. Lantainya hanya berlapiskan adukan semen kasar yang bergelombang dan dipenuhi oleh debu tanah kering, tanpa ada sedikit pun perabotan apapun di bagian dalamnya. Permukaan dindingnya terasa sangat lembab berjamur dan sirkulasi udara di dalamnya terasa amat pengap membuat napas terasa sesak. Bagian atapnya yang terbuat dari susunan seng tua yang berkarat menimbulkan suara bising yang sangat memekakan telinga pendengarnya setiap kali tetesan air hujan sisa badai jatuh menimpanya dari dahan pohon di atasnya. Di tempat ini tidak ada kasur yang empuk untuk merebahkan punggung. Tidak ada alat pendingin ruangan untuk menyejukkan tubuh, dan apalagi hidangan lezat siap saji yang bisa langsung disantap. Pada malam pertama mereka menyentuh dasar kemiskinan itu, mereka bertiga hanya bisa duduk melingkar dan terpaksa tidur beralaskan tumpukan pakaian basah berlumpur yang mereka bawa dari pelarian siang tadi. Suara perut mereka terdengar berbunyi bersahutan menahan rasa lapar yang menyiksa, karena semenjak peristiwa pengusiran siang tadi mereka belum sempat memasukkan makanan sedikit pun ke dalam mulut. Andi merebahkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah langit-langit bangunan yang gelap gulita tanpa cahaya penerangan tersebut. Di tempat ini sungguh tidak ada pantulan cahaya lampu kristal yang menyala terang menyilaukan mata seperti semalam. Aliran air mata penyesalan perlahan mulai menggenang di pelupuk mata laki-laki itu tanpa bisa ia tahan lagi.
Seluruh kesombongan dan keangkuhan palsu yang selalu ia pamerkan dengan dada membusung pagi tadi kini telah menguap hilang seutuhnya terbawa angin malam. Semua perasaan congkak itu kini telah digantikan secara paksa oleh penderitaan rasa lapar, rasa dingin yang menggigit tulang, dan jurang keputusasaan yang akan menjadi teman setiap perjalanan hidup mereka bertiga untuk jangka waktu yang sangat lama ke depannya. Sinar matahari pagi menembus celah jendela kaca besar di ruang kerja Fatma yang terletak di lantai atas sebuah gedung perkantoran elit. Fatma duduk dengan sangat tenang di balik meja kerja kayunya yang kokoh, memeriksa tumpukan laporan keuangan bulan terakhir yang menunjukkan peningkatan keuntungan yang sangat pesat. Sejak peristiwa pengusiran keluarga suaminya beberapa minggu yang lalu, pikiran Fatma menjadi jauh lebih jernih dan fokus berbisnis. Tidak ada lagi pesan singkat yang menuntut uang belanja bulanan di luar nalar, tidak ada lagi keluhan mertua yang menyakitkan hati, dan yang paling penting, tidak ada lagi sosok Andi yang selalu menguras hasil keringatnya dengan berbagai kebohongan. Ketukan pelan di pintu ruang kerjanya membuyarkan lamunan Fatma. Pengacara perusahaannya melangkah masuk dengan membawa sebuah map tebal berisi berkas-berkas perkara hukum yang telah mereka persiapkan dengan sangat matang. Selamat pagi, Fatma. Saya membawa kabar yang sangat bagus hari ini. Berkas tuntutan perpisahan kalian sudah disetujui oleh majelis hakim tanpa hambatan berarti karena pihak tergugat tidak pernah hadir dan tidak memiliki perwakilan hukum. Mulai detik ini, secara hukum negara dan agama, Anda sudah sepenuhnya lepas dari ikatan pernikahan dengan Andi. Selain itu, laporan kepolisian mengenai penggelapan dana perusahaan yang kita ajukan juga sudah memasuki tahap penjemputan paksa. Bukti aliran dana dari rekening perusahaan ke berbagai rekening pribadi pihak lain yang digunakan Andi untuk mendanai gaya hidup palsunya sudah sangat kuat dan tidak bisa dibantah lagi. Lapor sang pengacara sambil meletakkan dokumen-dokumen resmi tersebut di hadapan Fatma. Fatma membaca setiap lembaran kertas itu dengan senyum tipis yang memancarkan kepuasan luar biasa. Ia memang sengaja melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pembukuan perusahaannya segera setelah meninggalkan Andi. Hasil pemeriksaannya sungguh mengejutkan sekaligus memuakkan. Andi diam-diam sering memalsukan tanda tangan Fatma pada nota pencairan dana darurat, lalu memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar secara bertahap selama bertahun-tahun. Uang itu tidak pernah ia gunakan untuk berbisnis seperti yang sering ia sombongkan kepada ibunya, melainkan dihabiskan begitu saja untuk mentraktir teman-teman pergaulannya dan membeli barang-barang palsu agar terlihat seperti orang kaya. Kerja yang sangat bagus. Pastikan aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saya tidak akan menarik laporan itu sampai kapanpun. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai penjara untuk mempertanggungjawabkan setiap sen uang saya yang telah ia curi secara pengecut. Tegas Fatma seraya menutup map tersebut dengan gerakan mantap. Di belahan kota yang berbeda, di dalam sebuah bangunan tua yang pengap dan berdebu, penderitaan yang sesungguhnya baru saja menyapa keluarga Andi. Mereka telah bertahan hidup selama beberapa hari dengan hanya memakan sisa-sisa roti kering pemberian tetangga yang merasa iba melihat keadaan mereka. Tubuh Ibu Sutini semakin kurus dan melemah karena terus-menerus tidur di atas lantai kasar tanpa alas yang memadai. Suara batuknya seringkali terdengar memecah keheningan malam yang panjang. Mayang, yang biasanya selalu tampil wangi dan merawat kecantikannya, kini terlihat sangat berantakan dengan rambut kusut masai dan pakaian yang mulai mengeluarkan aroma tidak sedap karena tidak pernah dicuci menggunakan sabun. Andi lebih banyak duduk termenung di sudut ruangan, menyembunyikan wajah di balik kedua lututnya tanpa berani menatap langsung ke mata ibu dan adiknya. Ibu Sutini memanggil Mayang dengan suara yang sangat parau dan lemah. Ia membuka lipatan kain kecil yang selama ini selalu ia simpan di dalam pakaian dalamnya. Di dalam lipatan kain tersebut terdapat sepasang gelang tebal berwarna kuning keemasan yang berkilau. Ibu Sutini menatap gelang itu dengan penuh harapan, seolah benda itu adalah satu-satunya penyelamat nyawa mereka hari ini. Mayang, bawa gelang emas ini ke pasar besar sekarang juga. Jual perhiasan ini ke toko emas tempat biasa orang-orang bertransaksi. Ini adalah gelang murni pemberian kakakmu setahun yang lalu. Beratnya cukup untuk membeli makanan enak, membelikan pakaian baru untuk kita, dan menyewa tempat tinggal yang jauh lebih layak dari tempat kotor ini. Cepatlah pergi, ibu sudah tidak tahan lagi menahan lapar di perut ini. Perintah Ibu Sutini seraya menyerahkan perhiasan itu ke telapak tangan Mayang. Wajah Mayang seketika berbinar cerah. Harapan untuk kembali hidup normal membuat langkah kakinya terasa jauh lebih ringan. Ia bergegas meninggalkan bangunan tua itu dan berjalan kaki cukup jauh menuju pusat keramaian pasar. Setibanya di sana, Mayang langsung mendatangi toko perhiasan terbesar dan menyodorkan sepasang gelang tersebut kepada pemilik toko dengan gaya congkaknya yang mulai kembali muncul. Ia meminta pedagang itu untuk menimbang emasnya dan menukarnya dengan uang tunai dalam jumlah penuh. Pedagang perhiasan itu mengambil gelang tersebut, mengamatinya sejenak,
lalu mulai menggosokkan permukaannya pada sebuah batu uji khusus dan meneteskan cairan penguji logam. Hanya dalam hitungan detik, warna kuning keemasan pada gelang tersebut luntur, menampakkan warna dasar besi biasa yang kusam. Pedagang itu mendengus kasar dan melemparkan gelang itu kembali ke atas meja kaca di hadapan Mayang. "Kamu mau menipuku ya? Ini bukan emas murni. Ini hanya bongkahan besi murahan yang disepuh dengan cairan berwarna kuning mengkilap. Nilainya bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi rames di warung sebelah. Bawa pergi rongsokan ini dari tokoku sekarang juga sebelum aku memanggil penjaga keamanan pasar." Usir pedagang tersebut dengan suara keras yang membuat beberapa pembeli lain menoleh ke arah Mayang. Bagaikan disambar petir untuk kedua kalinya, tubuh Mayang bergetar hebat. Ia mengambil gelang palsu itu dengan tangan gemetar, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Sepanjang jalan pulang menuju bangunan tua itu, Mayang menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang begitu malang. Sesampainya di hadapan keluarganya, Mayang langsung melempar perhiasan palsu itu tepat ke wajah Andi. "Laki-laki penipu, pembohong besar. Ternyata perhiasan yang kamu banggakan dan kamu berikan kepada ibu ini palsu. Semuanya hanya besi rongsokan. Kemana semua uang hasil curianmu dari Fatma itu kamu sembunyikan, Andi? Jawab pertanyaanku sekarang juga." Teriak Mayang seperti orang kesetanan. Ibu Sutini terbelalak tidak percaya mendengar ucapan anak perempuannya. Ia memungut gelang tersebut dan menggosoknya menggunakan jari, dan warna aslinya benar-benar terlihat. Dada wanita tua itu terasa sangat sesak seakan kehabisan udara. Andi hanya menunduk pasrah. Ia akhirnya membuka mulut, mengakui dengan jujur bahwa semua uang yang ia ambil dari perusahaan Fatma telah habis tidak bersisa. Sebagian besar uang itu ia gunakan untuk mentraktir teman-temannya setiap hari dan sisanya ia serahkan kepada seorang penipu berkedok investasi bodong yang kini telah kabur membawa seluruh uangnya. Pengakuan tersebut membuat Ibu Sutini langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri di lantai yang dingin. Di tengah kekacauan teriakan tangis Mayang dan kepanikan Andi mengurus ibunya yang pingsan, suara sirine peringatan yang keras terdengar meraung-raung berhenti tepat di depan bangunan tua tersebut. Beberapa petugas berwajib berseragam lengkap mendobrak pintu rapuh itu dan masuk dengan cepat. Mereka membacakan surat perintah penangkapan atas nama Andi terkait kasus pencurian dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Andi menjerit ketakutan. Meronta-ronta memohon ampun saat kedua tangannya diikat menggunakan borgol besi yang dingin. "Tolong lepaskan saya, Pak. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi untuk berbicara dengan Fatma. Saya bersedia mengembalikan semuanya asalkan saya diizinkan bekerja mengabdi padanya seumur hidup. Mayang, tolong panggilkan bantuan untukku." Jerit Andi sambil diseret paksa oleh para petugas keluar dari ruangan. Mayang hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, tidak melakukan pergerakan apapun untuk menolong kakaknya. Ia menyadari bahwa segala bentuk pembelaan kini sudah terlambat dan sia-sia. Dengan masuknya Andi ke balik jeruji besi, Mayang tahu persis bahwa seluruh beban hidup keluarga kini jatuh menimpa pundaknya seorang diri. Esok hari, ia yang terbiasa hidup dimanja dan memamerkan barang mewah harus mulai menelan ludah mencari pekerjaan paling kasar sekalipun, seperti menjadi buruh cuci piring di warung makan pinggir jalan, hanya untuk menyambung nyawa ibunya yang sakit-sakitan. Kehancuran keluarga pembohong itu kini telah mencapai dasar jurang yang paling kelam tanpa ada satupun tangan yang bersedia menarik mereka kembali ke atas. Waktu terus bergulir dengan cepat tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Tepat 1 tahun telah berlalu semenjak hari di mana Fatma membebaskan dirinya dari belenggu keluarga suaminya yang parasit. Selama 12 bulan terakhir, kehidupan Fatma telah berubah drastis layaknya kepompong yang mekar menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Perusahaan yang ia bangun dengan tetesan keringat kini telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan raksasa yang sangat dihormati di dunia bisnis. Fatma baru saja memindahkan kantor pusat operasinya ke sebuah gedung pencakar langit megah yang berlokasi di kawasan pusat niaga paling mahal. Kesuksesan finansial tidak membuat Fatma menjadi sosok yang sombong. Justru ia semakin dikenal sebagai pengusaha perempuan yang dermawan dan memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Penampilannya semakin anggun dan berkelas. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan serta kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang belaka. Kehidupan percintaannya pun telah menemukan pelabuhan yang tepat. Fatma telah menikah kembali dengan seorang pria pengusaha yang sangat jujur, pekerja keras, dan memiliki penghargaan yang sangat tinggi terhadap martabat seorang perempuan. Bersama suami barunya ini, Fatma merasakan indahnya sebuah ikatan rumah tangga yang dibangun atas dasar rasa saling melengkapi dan menghormati satu sama lain. Kenyataan yang berbanding terbalik terjadi pada keluarga Andi. Karma yang mereka tanam sungguh berbuah dengan sangat pahit dan dibayar kontan tanpa ada potongan harga sama sekali.
Ibu Sutini kini hanya bisa terbaring lemah di atas selembar tikar tipis di sebuah ruangan sewa yang sangat sempit dan lembab di ujung kota. Tubuh wanita yang dulunya selalu tampil angkuh memamerkan kekayaan menantunya itu kini telah kurus kering, hanya tersisa kulit pembalut tulang. Tidak ada dokter ahli yang merawatnya, karena mereka sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan medis. Mayang, sang gadis manja yang selalu memandang rendah orang miskin, kini harus merasakan pedihnya menjadi pekerja kasar rendahan. Setiap hari ia bekerja berbelas jam dari pagi hingga larut malam di bagian dapur kotor sebuah rumah makan besar. Tugas utamanya hanyalah membersihkan sisa-sisa makanan pengunjung dan mencuci tumpukan piring berlemak menggunakan sabun cuci murah yang membuat kulit tangannya menjadi sangat kasar, merah, dan sering terkelupas. Tidak jarang Mayang mendapat bentakan keras dari pemilik rumah makan setiap kali ia bekerja sedikit lambat. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan menangis dalam diam, menyesali seluruh kesombongannya di masa lalu yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Sementara itu, Andi baru saja menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan kurungan akibat berkelakuan baik. Penjara telah merenggut seluruh sisa-sisa ketampanan dan kebanggaan dari dalam dirinya. Tubuh pria itu kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya, sangat kurus, dan bahunya selalu membungkuk menandakan kekalahan mental yang sangat dalam. Sorot matanya yang dulu penuh keangkuhan kini berubah menjadi kosong dan ketakutan. Untuk bertahan hidup, Andi terpaksa bekerja serabutan menjadi tenaga pemikul barang kasar di area pergudangan logistik kota. Setiap hari ia harus mengangkat karung-karung beras dan kotak-kotak barang berat di bawah sengatan terik matahari yang memanggang kulitnya hingga berubah menjadi sangat gelap dan kasar. Upah hariannya hanya cukup untuk membeli sepiring nasi bungkus murah dan sebotol air putih pelepas dahaga. Siang itu, matahari bersinar sangat terik tepat di atas kepala. Andi ditugaskan oleh mandor pekerjaannya untuk mengirimkan sebuah paket barang pesanan khusus ke salah satu gedung perkantoran terbesar di pusat bisnis kota. Dengan napas terengah-engah dan keringat yang mengalir deras membasahi seragam kerjanya yang lusuh, Andi mengayuh sepeda barang tuanya menyusuri jalan raya yang padat. Setibanya di pelataran gedung perkantoran megah tersebut, Andi memarkir sepedanya di area samping dan bersiap untuk menurunkan barang bawaannya. Namun, pergerakan tangannya tiba-tiba terhenti secara mendadak. Perhatiannya tertuju pada kerumunan para pekerja berdasi rapi yang sedang berdiri berjejer membentuk barisan rapi di depan pintu masuk kaca utama gedung utama. Suasana terlihat sangat meriah dan penuh dengan sorak-sorai tepuk tangan yang menggema di udara. Dari balik pintu kaca otomatis yang terbuka lebar, keluarlah sosok perempuan yang sangat Andi kenali. Jantung Andi seolah berhenti berdetak saat itu juga. Itu adalah Fatma. Mantan istrinya itu terlihat sangat memukau, melangkah dengan penuh wibawa dan senyum menawan yang mengembang sempurna di bibirnya. Fatma dikelilingi oleh jajaran staf yang sangat menghormatinya. Di samping Fatma, berjalan seorang pria tegap yang mengenakan setelan jas potongan terbaik. Pria itu merangkul pinggang Fatma dengan sangat lembut, menatap Fatma dengan pandangan penuh cinta dan kekaguman yang mendalam. Pasangan itu berjalan beriringan dengan sangat serasi menuruni tangga utama gedung menuju sebuah kendaraan mewah berwarna hitam mengkilap yang sudah menunggu mereka dengan pintu yang dibukakan oleh seorang supir pribadi berseragam rapi. Andi mematung di samping sepeda tuanya, seakan seluruh aliran darah di tubuhnya membeku. Matanya tidak bisa berkedip sedikit pun menyaksikan pemandangan yang menyayat hatinya itu. Ia melihat dengan sangat jelas bagaimana pria berjas rapi itu membantu Fatma masuk ke dalam kendaraan mewah tersebut dengan perlakuan layaknya kepada seorang ratu. Lalu pria itu memutari sisi kendaraan dan duduk di samping Fatma. Dari celah kaca jendela kendaraan yang belum tertutup sepenuhnya, Andi bisa mendengar tawarnya Fatma yang sangat lepas. Sebuah tawa bahagia murni yang tidak pernah lagi ia dengar sejak tahun pertama pernikahan mereka yang penuh kepalsuan. Tidak ada satupun pandangan mata Fatma yang tertuju ke arah jalanan tempat Andi berdiri. Fatma benar-benar telah melupakan keberadaan laki-laki itu sepenuhnya. Air mata penyesalan seketika menetes deras membasahi pipi Andi yang kusam berdebu. Bibirnya bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di kerongkongannya. Rasa sakit yang menghujam dadanya saat ini jauh melebihi siksaan fisik apapun yang pernah ia rasakan di dalam sel tahanan. Andi akhirnya menyadari dengan kesadaran yang teramat penuh dan menyakitkan, bahwa keserakahannya sendiri telah membuat ia membuang sebuah bongkahan berlian yang sangat berharga demi mengejar pantulan ilusi semu. Ia menyia-nyiakan istri yang tulus mencintainya, hanya untuk memuaskan ego dan ketamakan keluarga benalunya. Kendaraan mewah yang membawa Fatma dan suami barunya itu perlahan melaju pergi membelah jalan raya, meninggalkan pelataran gedung dengan sangat tenang, membawa pergi wanita hebat itu menuju masa depan yang dipenuhi kebahagiaan sejati. Sementara itu, Andi perlahan jatuh tersungkur berlutut di atas lantai beton pelataran yang panas.
Ia menangkupkan kedua tangan kasarnya menutupi wajahnya. Menangis terseduh-seduh layaknya seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Di bawah terik matahari siang yang membakar, Andi menangis meratapi kebodohannya sendiri, tenggelam dalam lautan penyesalan kelam dan penderitaan tanpa akhir yang telah menjadi hukuman abadi bagi sisa kehidupannya di dunia ini. Keadilan telah bekerja dengan sangat sempurna, mengembalikan kebahagiaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, dan memberikan kehancuran mutlak bagi mereka yang mencoba merampas hak orang lain dengan kesombongan.